Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, dan malam bagi teman-teman yang menyaksikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan memberikan materi tentang teori peluang. Materi ini kurang lebih sama dengan yang diajarkan guru-guru di SMA. Ada peluang, kemudian dikombinasikan dengan diagram Venn. Lalu ada juga nanti permutasi kombinasi. Yang pertama adalah beberapa definisi yang sering digunakan atau keluar dalam materi ini. Yang pertama ada peluang atau probability, yaitu ukuran besarnya kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Peluang contoh sendiri merupakan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Jadi misalkan ada sebuah dadu, maka kejadian yang mungkin muncul itu adalah 6, karena mata dadu hanya ada 6. Kalau dua mata dadu, berarti ada 36, yaitu 6 dikali 6. Kalau koin itu 2, angka dan gambar. Kalau koin dan dadu berarti 6 kali 2, berarti 12. Kemudian unsur anggota ruang atau titik sampel, atau juga titik sampel lah kita menyebutnya. Umumnya titik sampel ya. Itu setiap kemungkinan hasil dari suatu ruang contoh. Ya, kayak tadi, kalau ruang contohnya mata dadu ada 6, berarti titik contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada kejadian atau event. Ini merupakan sebaran himpunan bagian dari ruang contoh. Ada kejadian sederhana, misalkan ini ya, sebuah himpunan yang terdiri dari satu titik contoh. Misalkan di tadi di ruang sampelnya mata dadu, misalkan kejadian sederhananya adalah mata dadu yang kurang dari 2. Berarti kan hanya ada satu anggota kan, yaitu angka 1 atau mata dadu 1. Kemudian di kejadian majemuk itu gabungan dari kejadian sederhana. Misalkan jumlah mata dadu genap ada 2, 4, 6, itu kan itu contoh kejadian majemuk. Seperti itu. Atau bisa juga mata dadu prima dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke diagram Venn. Misalkan ini ada diagram Venn ya dengan semesta S tentunya. Dalam diagram Venn ini S itu mewakili, maksudnya diagram Venn jika dikombinasikan dengan konsep peluang, maka S itu semesta mewakili ruang sampel. Itu di sini kita punya S itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian ada lingkaran lingkaran P dan Q. Itu adalah kejadian yang ada di dalam ruang sampel S, yaitu kejadian P dan kejadian Q. Kejadian P beranggotakan 1, 2, 4, 6, 9. Kalau kejadian Q beranggotakan 4, 5, 9, 10, 12. Di situ ada irisan, tapi kita nggak bahas irisan di sini ya. Kemudian ini singkatnya, kalau S itu adalah itu 1 sampai 12. Kemudian maka diagram Venn ini mempunyai satu ruang sampel, kemudian 2 kejadian, dan 12 titik sampel. Itu. Angka 3, 8, 7, 11 itu adalah komplement dari kejadian P gabungan kejadian Q. Nanti kita bahas di belakang. Kemudian kita masuk ke operasi himpunan. Ya sama saja dengan tadi. Di sini ada union atau gabungan, kemudian irisan dan komplement. Gabungan ini sama konsepnya seperti gabungan pada umumnya ya. Misalkan ada himpunan A atau kejadian A itu beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kejadian B beranggotakan 1, 3, 6, 7, 8. Atau A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angka yang double atau angka yang sama itu tidak perlu ditulis 2 kali, cukup sekali saja. Kemudian di irisan, ini kebalikannya dengan gabungan, maksudnya di sini itu yang ditulis adalah yang irisan yang sama. Di sini ini salah ketik, harusnya A irisan B, kayak N kayak gini, kayak huruf N. Dan kemudian ada komplement. Komplement itu adalah anggota ruang sampel namun di luar kejadian.
seperti ini. Misalkan ruang sampelnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang anggota A itu 1, 2, 3, 4, 5. Maka komplemennya 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Misalkan pada dadu ya, ruang sampelnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kejadiannya itu merupakan mata dadu kurang dari 5. Maka anggotanya kan 1, 2, 3, 4. Kemudian komplement dari kejadian tersebut adalah 5, 6, 7, 8. Itu. Sorry, 5, 6. Hanya 5, 6 ya. Karena dadu tadi. Kemudian di ini kita masuk ke permutasi kombinasi. Ada juga permutasi siklis ya. Nah, jadi untuk permutasi merupakan eh, pengertiannya adalah menggabungkan, sorry ini bukan menggabungkan, harusnya itu mengacak beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutannya. Contoh di sini adalah misalkan BEM Fakultas Pertanian UB itu sedang rapat pengurus yang terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Anggota yang hadir di rapat itu ada 10 orang. Maka bagaimana cara menyusun atau mengacak orang 10 itu untuk memilih 4 kan sebagai untuk mengisi di posisi-posisi itu. Kenapa di sini kita gunakan permutasi? Karena di permutasi itu memperhatikan urutan. Misalkan ada 10 orang itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Misalkan yang pertama itu yang terpilih 4 orang. A sebagai ketua, B sebagai wakil ketua, C sekretaris, dan D bendahara. Kalau urutannya kita ubah, misalkan B ketua, A wakil ketua, C sekretaris, D bendahara, itu sudah beda. Kemudian kita acak lagi, misalkan C ketua, A wakil ketua, B sekretaris, D bendahara, itu juga sudah beda. Karena di sini urutan itu sangat penting, susunan itu sangat penting. Untuk ini pembahasannya seperti ini. 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 4 faktorial. Sorry, ini oke. Okay. Ini N itu yang ini 10 ya. N-nya 10, R-nya 4. Kemudian ada permutasi siklis. Di sini ada contohnya 5 orang akan duduk melingkari sebuah meja bundar. Kemudian jika ada 2 orang yang tertentu yang sudah harus duduk bersebelahan, berapa banyak cara yang orang tersebut agar dapat duduk? Maksudnya bagaimana pengacakannya? Di sini ini contoh soal yang cukup advance ya. Di sini ada 2 orang yang harus duduk bersebelahan. Jadi 2 orang ini kita anggap 1 orang. Misalkan kita pakai jari 5 jari, 5 jari ini ya, 5 jari. Jadi jari telunjuk dan jari tengah ini kita jadikan satu. Jadi hanya ada 4 komponen di sini. Komponen jempol, komponen telunjuk dan tengah, komponen jari manis dan jari kelingking. Kita acak. Karena ini melingkar, kita gunakan siklis, yaitu 4 dikurangi 1 faktorial. Kemudian posisi jari tengah dan jari telunjuk ini kita bisa acak, yaitu 2 faktorial. Jadi posisi A di kiri, B di kanan, sorry, atau A di kanan, B di kiri ya. Kita balik jadi A di kanan, B di kiri. Yang intinya seperti itu, bisa dibalik-balik. Kan 2 faktorial. 2 faktorial itu nilainya 2, makanya di sini saya hanya menulis 2. Nah, jawaban akhir dari soal ini adalah 12 cara. Ini merupakan gambaran sederhana dari soal yang siklis tadi. Jadi ada 4 komponen ya, 4 kursi lah bisa dibilang seperti itu karena AB itu harus selalu bersamaan. Kemudian ini acakannya A di kanan, B di kiri, yang satu A di kiri, B di kanan. Ada 12. Kemudian kita ke kombinasi. Kombinasi merupakan mengacak beberapa objek dari satu grup tanpa memperhatikan urutan. Berbeda dengan permutasi tadi, kalau di sini misalkan kita punya 3 ya, 3 huruf ABC. Nah, ABC ini mau kita acak berapapun, tetap dihitung satu. Misalkan kita acak jadi ABC, CBA, BCA, terus BAC, dan seterusnya, itu dihitung satu. Karena tidak penting bagaimana urutannya, yang penting itu komponennya, ABC, seperti itu kan. Di sini contoh soalnya, kita punya 5 orang siswa yang akan dipilih 3 untuk mengikuti LKTI. Kemudian banyak cara memilihnya adalah kombinasi 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali dalam kurung 5 dikurangi 3 faktorial. Jawabannya ada 10 cara. Nah, kalau di kasus ini mengapa pakai kombinasi? Karena 3 orang tadi misalkan
A, B, C, D, E ya. Kita pilih 3 A, B, C. Kan tidak nggak mungkin kan kita mengacak A, B, C itu jadi B, C, A urutannya kan nggak mungkin. Berbeda lagi kalau maksudnya perbedaannya itu kalau A, B, C nanti yang kedua A, B, E misalkan gitu atau A, B, D itu sudah beda. Tapi kalau diacak hanya diacak B, D, A itu tidak dihitung. Ini ya, di sini ada tadi penjelasannya. Kalau permutasi itu AB tidak sama dengan BA, jadi dihitung dua. Kalau AB kalau dikombinasi AB itu sama dengan BA, dihitung satu. Terus di sini kita masuk ke peluang, ke rumus peluang ya. Rumusnya ya sama sama seperti materi di SMP maupun SMA. Peluang itu NA, jumlah kejadian dibagi dengan jumlah ruang sampel. Contoh soalnya di sini ada satu keping uang logam dilempar sekali. Berapa peluang munculnya sisi angka pada percobaan tersebut? Dari sini kita tahu ya kalau ruang sampel di koin itu cuma ada dua, yaitu angka ataupun gambar. Ada dua kan. Kemudian peluang munculnya sisi angka berarti satu isinya. Sorry. NA-nya itu kejadiannya itu cuma satu. Sampelnya satu. Berarti nilai peluangnya adalah 1/2. Kemudian kita masuk ke materi yang lebih advance sedikit. Kita ke peluang saling lepas dan tidak saling lepas. Kalau saling lepas itu kejadian A dan B itu saling asing atau saling lepas. Misalkan gini, kejadian di mata dadu ya, kejadian di mata dadu. Kejadian A itu adalah mata dadu genap. Kemudian kejadian B itu mata dadu ganjil. Nah itu kan tidak mungkin ada yang irisan kan. 2, 4, 6, 3, 5, 1, 1, 3, 5 ya, yang ganjil. Itu. Nah di sini ini ada contohan. Dilengkapi satu uang logam dan satu dadu. Tentukan peluang munculnya gambar pada uang dan atau mata dadu pada 4 dadu. Sorry, mata dadu 4 pada dadu. Jadi yang kejadian satu itu uang logam, munculnya angka atau gambar. Yang kejadian dua itu munculnya mata dadu 4. Itu kan sudah sangat beda. Nggak mungkin bisa beririsan. Karena nggak mungkin kan mata uang logam bisa memunculkan mata dadu. Tuh. Terus di peluang tidak saling lepas ini ada yang sama, tidak saling lepas kejadiannya. Jadi kita harus kalau menjumlahkan peluang itu kita harus kurangi dengan nilai yang irisan, sampel yang beririsan. Tuh di sini contohnya pada kartu remi ya. Tapi saya ingin menjelaskan pakai mata dadu saja biar lebih simpel. Jadi misalkan tadi satu dadu punya 6 ruang sampel kan. Kejadian A itu adalah jumlah sorry anggota anggota kejadian A adalah mata dadu genap 2, 4, 6 kan. Kemudian anggota kejadian B itu mata dadu prima yang isinya 2, 3, 5 kan. Nah itu kan di situ dua kan beririsan kan. Jadi nanti dalam implementasinya misalkan peluang terjadinya mata dadu eh, genap ditambah dengan mata dadu prima itu nanti harus dikurangi peluang irisan itu. Ini saya jelaskan secara lisan aja. Nanti silakan kalau ingin lebih mendalami sambil ditulis yang saya omongkan. Ya, di kejadian yang tadi, di mana kejadian A merupakan mata dadu genap, kejadian B merupakan mata dadu prima. Peluang A kan 1/2, sorry 3/6 kan. Ada 3 tadi sampelnya, 3/6. Di prima juga 3/6. Maka untuk peluang A gabung B itu sama dengan eh, setengah ditambah setengah lagi dikurangi dengan 1/6 karena tadi kan dua kan dia kan beririsan kan hanya ada satu anggota yang beririsan itu. Jadi peluang A gabung B itu peluang kejadian mata dadu genap ditambah dengan peluang kejadian mata dadu prima dikurangi dengan peluang irisan dari kejadian A dan B. Yang mata dadu genap tadi 3/6 dikurangi ditambah dengan 3/6 lagi dikurangi dengan 1/6 karena yang beririsan hanya satu angka. Seperti itu. Ini masuk ke contoh soal yang ada di sini. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi
tentukan peluang bahwa yang terambil adalah kartu hati atau kartu bergambar. Nah, di sini ya. Kartu king, queen atau jack gitu maksudnya. Nah, di sini kan kartu king, queen dan jack kan juga ada yang berlambang hati kan. Makanya di sini dibilang beririsan. Ini tadi kunci kunci jawaban yang ini, yang contoh yang saling lepas. Kemudian ini kunci jawaban untuk yang tidak saling lepas. Jadi kartu hati tadi ada 13, kemudian kartu bergambar ada 12. Tetapi ada kartu bergambar yang berlogo hati itu ada 3. Jack hati, king hati, dan queen hati kan gitu. Ini ya, yang irisan itu ada 3. Maka peluang A gabung B 13/52 tambah 12/52 dikurangi 3/52. Hasilnya 22/52 atau disederhanakan jadi 11/26. Kemudian kita masuk ke peluang bersyarat, yaitu independen dan non independen. Di sini prinsipnya itu adalah kurang lebih sama, eh ya kurang lebih sama dengan peluang tadi yang saling lepas dan tidak saling lepas. Hanya saja di sini disebut bersyarat karena umumnya itu di kasusnya itu diberikan syarat. Di sini ini desain pengembalian yang dari satu set kartu bridge atau kartu remi itu akan diambil sebuah kartu sebanyak 2 kali secara berurutan. Tentunya tanpa pengembalian ya. Akan ditentukan peluang terambil kartu king pada pengambilan pertama dan kartu as pada pengambilan kedua. Oh sorry, di sini ada keterangan kartu pertama yang terambil dikembalikan. Jadi ya, set kartunya tidak berubah. Sampelnya 52, kejadian A itu terambil kartu king, maka kejadiannya itu ada kartu king itu kan ada 4 ya. Ya, kemudian kartu as juga ada 4. Ini peluangnya di sini. Kemudian karena di sini ada kata-kata dan kan. Pengambilan pertama dan kartu as pada pengambilan kedua, maka kita pakai notasi kali di sini. Kalau kalau tadi di sini menggunakan kata atau, maka kita menggunakan tambah. Jadinya di situ atau dan. Ini tidak bersyarat. Nah, di sini yang tanpa pengembalian ini bersyarat. Syaratnya ya tadi yang tidak dikembalikan itu syaratnya. Kurang lebih sama yang kejadian A, ini kan ada 4 ya yang kartu kingnya, maka peluang kartu king tadi 1/13. Namun di yang kejadian kedua, karena kartu yang diambil tidak dikembalikan, maka satu set kartu bridge itu tinggal 51. Ini kan. Maka peluang kejadian B adalah 4/51. Terus ini maka peluang kejadian A diikuti kejadian B tanpa pengembalian adalah 4/663. Seperti itu. Bentar, saya kembali lagi ke materi untuk menguatkan lagi. Jadi kejadian A independen itu bila peluang A atau peluang B itu sama dengan nilainya, maksudnya sama aja nilainya gitu loh. Kayak tadi yang di contoh soal pertama, pengambilan kartu as tadi kan, sorry, pengambilan kartu king kan 1/13, yang kartu as juga 1/13 kan gitu. Tapi kalau non independen yang kayak soal kedua, di mana peluang kejadian A itu 1/13, tapi peluang kejadian B itu 4/51 kayak gitu. Itu berarti tidak saling lepas yang kedua atau independen. Itu yang contoh soal kedua. Kita next ke materi frekuensi harapan. Ini cukup mudah. Tinggal peluangnya tadi dikalikan dengan banyaknya percobaan. Ini contoh soalnya. Ini mata dadu satu dadu dilempar 250 kali, kemudian kejadiannya itu adalah muncul mata dadu ganjil. Maka frekuensi harapan A adalah mata dadu ganjil di dadu kan ada 3 ya, 1, 3, 5 kan. Maka peluangnya itu 3/6 kali dengan 250.
Ini ya, 3 per 6 atau setengah dikali dengan 150, jadi hasilnya 125 harapan akan munculnya mata teduh ganjil tadi. Sekian materi tentang peluang yang dapat saya sampaikan. Teman-teman bisa latihan mandiri ini kalau mau dikerjakan teman-teman untuk latihan penguatan materi saja seperti itu. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Mohon maaf komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.